Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah sholat duha dan murojaahnya? Oke, bagus. Alhamdulillah anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Anak Bu Guru yang soleh dan soleha, sekarang dipersiapkan buku paket tematik 4A dan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran tematik pembelajaran 3. Hari ini kita belajar tematik 4A subtema 1 pembelajaran 3. Anak-anakku, sekarang dibuka buku paket halaman 22 sampai 23. Kalian akan menyimak teks yang berjudul permainan tradisional. Anak-anakku, ada berapa paragraf dalam teks tadi? Pinter, ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama yang mana? Pinter. Perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Itu adalah paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, dahulu permainan tradisional sangat digemari anak-anak. Itu paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, permainan tradisional sebenarnya memberikan manfaat. Itu paragraf yang ketiga. Paragraf yang keempat, banyak jenis permainan tradisional Indonesia. Jadi ada 4 paragraf dalam teks tadi. Setiap paragraf ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu akan mengetes kalian pada teks ini tentang gagasan pokok. Nah, sekarang satu orang untuk maju ke depan. Bisma, maju ke depan untuk menentukan gagasan pokok pada paragraf ketiga. Pinter. Jawabannya adalah permainan tradisional memberikan manfaat untuk anak-anak. Itu adalah gagasan pokok dari paragraf ketiga. Tepuk tangan untuk Bisma. Gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Permainan tradisional menanamkan nilai-nilai kebaikan, lebih aktif secara fisik, membuat badan anak lebih sehat, mengembangkan emosional dan sosial anak. Anak bisa belajar bersosialisasi, lebih menghargai teman, dan mengontrol emosinya ketika bermain, melatih ketangkasan dan motorik anak. Ini adalah gagasan pendukung dari paragraf ketiga. Pada teks tadi yang berjudul tentang permainan tradisional. Anak-anak, ada yang tahu apa artinya permainan tradisional? Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu. Permainan tradisional lompat tali. Permainan tradisional bekel. Permainan tradisional ular naga. Permainan tradisional enggrang. Permainan tradisional petak umpet.
Permainan tradisional benteng. Permainan tradisional congklak. Permainan tradisional engklek. Permainan tradisional mempunyai manfaat untuk anak-anak. Pertama, mengembangkan emosional dan sosial anak. Kedua, membuat badan lebih sehat. Ketiga, melatih motorik anak. Keempat, merangsang pertumbuhan anak. Kelima, menghargai teman. Pada teks yang kalian simak pada halaman 22 dan 23, di sini Bella dan teman-temannya sering bermain permainan tradisional seperti ulat naga, petak umpet, dan benteng. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, tetapi mereka tetap hidup rukun. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Berikut ini beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini adalah suku Bali, berasal dari Provinsi Bali. Suku Tengger, dari Provinsi Jawa Timur. Suku Baduy, dari Provinsi Banten. Suku Betawi, dari DKI Jakarta. Suku Dayak, dari Kalimantan. Suku Sasak, dari NTB. Suku Toraja, dari Sulawesi. Suku Gorontalo, dari Sulawesi Utara. Suku Minahasa, dari Sulawesi. Suku Jawa, dari Jawa Barat. Suku Sunda, dari Jawa Barat. Suku Ambon, suku Ternate, dari Maluku. Suku Asmat dan suku Biak, dari Papua. Ini adalah sebagian dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang melahirkan keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat dari bahasa daerah, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, tarian daerah, dan seni pertunjukan, lagu daerah, dan alat-alat musik tradisional. Perbedaan budaya setiap suku bukan alasan membuat kita saling menghina. Justru, kekayaan budaya seharusnya membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai perbedaan budaya. Kita harus memiliki sikap menghargai budaya daerah lain. Kita tidak boleh merasa budaya kita paling baik, tetapi kita juga tidak boleh mengejek kebudayaan dari daerah lain. Kita harus hidup rukun. Alhamdulillah, pembelajaran ketiga sudah selesai. Sekarang kalian kerjakan di buku paket halaman 25 tentang suku bangsa dan provinsi yang tadi Ibu jelaskan. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat untuk anak-anak Bu Guru yang di rumah. Terima kasih untuk anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.